Selamat siang semuanya. Untuk materi hari ini PMSI ada di pertemuan 12 yang akan membahas network diagram 2. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus kilas balik dulu dari materi minggu lalu, di mana ada materi network diagram 1 untuk membahas mengenai konsep dasar yang jelas dulu dari network diagram tersebut. Network diagram itu adalah sebuah tool atau alat yang bisa digunakan atau yang memang memudahkan dalam menggambarkan sebuah proyek. Dengan network diagram kita akan bisa melihat proyek itu terdiri dari berapa kegiatan, kemudian dari setiap kegiatan memerlukan berapa lama waktu untuk menyelesaikannya dan sebagainya, seperti itu. Kita kenali dulu simbol-simbol yang akan digunakan di dalam network diagram tersebut. Ulang ya kakak. Untuk simbol-simbol apa saja yang digunakan di dalam network diagram tersebut harus dipahami dulu ya. Ada 3 simbol utama ya. Yang pertama lingkaran. Lingkaran ini melambangkan peristiwa. Yang kedua adalah anak panah. Ini melambangkan kegiatan. Dan yang ketiga anak panah putus-putus. Ini disebutnya dami, tulisannya dumi ya. Bacanya dami. Dami ini adalah kegiatan yang tidak membutuhkan sumber daya seperti kegiatan anak panah. Jadi nggak memerlukan waktu, tidak memerlukan biaya, tidak membutuhkan sumber daya yang dapat menyelesaikannya gitu loh. Jadi dami, tulisannya dumi. Peristiwa ini sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 space. Yang pertama adalah A, katakanlah seperti itu ya, di posisi kanan atas B dan posisi bawah kanan C. A itu adalah peristiwa awal. Peristiwa awal kegiatan A. Sedangkan B-nya itu adalah SPA. Saat paling awal. Dan yang C-nya adalah SPL. Saat paling No. Peristiwa itu simbolnya lingkaran. Untuk peristiwa ini dibagi menjadi 3 space. Sebelah kiri, kemudian kanan atas, dan bawah kanan. Untuk yang sebelah kiri ini adalah peristiwa awal kegiatan A. Kalau memang dia A, katakanlah seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kanan atas itu adalah SPA, bukan SPA ya, tapi SPA, saat paling awal. Kalau SPA nanti di salon. Sedangkan yang di sebelah kanan bawah ini adalah SPL, saat paling lambat. Jadi sebuah kegiatan, katakanlah sebuah kegiatan itu harus ada peristiwa awalnya dulu yang terjadi dan harus berakhir pada peristiwa akhir, gitu logikanya begitu. Sebuah kegiatan, katakanlah kegiatan A. Kegiatan A ini bisa terjadi kalau ada peristiwa awal dan ada peristiwa akhir. Jadi logikanya di sini SPA A, ini SPL A. Di sebuah kegiatan itu yang tadi dilambangkan oleh anak panah harus mempunyai peristiwa awal yang di sebelah kiri dan harus ada peristiwa akhir di sebelah kanan. Ini pertama terjadi dan ini berakhirnya di sebelah kanan. Hubungan seri diperhatikan, seri itu berarti dia lurus ya. Dalam arti kata satu jalur. Ingat, dari gambar ini kita bisa melihat mana kegiatannya, mana peristiwanya, ada berapa peristiwa.
Kita lihat aja peristiwa simbolnya apa, lingkaran, berarti ada 3 peristiwa. Ada berapa kegiatan? Kita tahu dulu, kegiatan itu simbolnya anak panah, berarti ada 2 kegiatan. Berarti dalam kasus ini, kegiatannya ada 2, A dengan B, peristiwanya ada 3. Jadi jumlah peristiwa tidak harus sama dengan jumlah kegiatan. Biasanya jumlah peristiwa lebih banyak dari jumlah kegiatan. Contohnya ini. Logikanya, kegiatan A itu mempunyai peristiwa awal yang di kiri dan mempunyai peristiwa akhir di sebelah kanan. Kegiatan B mempunyai peristiwa awal di sebelah kiri dan mempunyai peristiwa akhir di sebelah kanan, begitu. Ini bisa kita gambarkan dari visualisasi tersebut ke dalam tabel. Jadi gini, kegiatan, kemudian predecessor. Predecessor itu berarti kegiatan pendahulu ya. Kemudian ada successor, kegiatan pengikut. Jadi predecessor itu kegiatan yang ada di kiri sebelum, dan successor itu adalah kegiatan pengikut dan dia adanya di sebelah kanan. Katakanlah itu kegiatannya A, kegiatan B, ada 2 kegiatan kan. Kita lihat predecessornya. Kegiatan A, predecessornya ada atau tidak? Tidak ada, berarti strip. Kegiatan B, predecessornya ada atau tidak? Ada, yaitu A. Artinya A-nya selesai dulu dikerjakan, baru kegiatan B bisa dikerjakan. Kemudian kegiatan A, suksesornya apa? Kita lihat, suksesornya adalah B. Suksesor di sebelah kanan ya. Kegiatan B, suksesornya apa? Tidak ada, berarti strip. Begitu caranya. Jadi dengan tabel kita bisa menggambarkan, atau sebaliknya dengan gambar kita bisa membuat tabel. Sekarang kita lanjutkan untuk hubungan paralel. Kita perhatikan hubungan paralel di sini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada 2 kegiatan A dengan B. Yang kedua juga demikian, sama dengan yang ketiga. Jadi kebetulan di sini kasusnya mempunyai 2 kegiatan A dengan B. Yang disebut dengan paralel itu berarti dia bercabang. Misalnya dari gambar itu kita bisa buat gambar tabelnya ya. Ini kegiatan, ini predecessor dan successor. Kegiatan A dengan B. Perhatikan. Kegiatan A, predecessornya apa? Tidak ada. Kegiatan B, predecessornya apa? Tidak ada. Kegiatan A, suksesornya tidak ada. Suksesor sebelah kanan ya. Kegiatan B, suksesornya ada tidak? Tidak ada. Artinya, dari kasus ini, ada 2 kegiatan yang dilakukan bersamaan, yaitu A dengan B. Begitu, itu namanya paralel. Dan untuk kasus yang kedua sama paralel juga, tapi bentuk tabelnya pasti berbeda. Kita lihat. Ini kegiatan, kemudian predecessor dan successor. A, B. Kita lihat ya. Kegiatan A. Kalau ini pada saat bersamaan, pada saat peristiwa awal, terjadi 2 kegiatan yang dilakukan bersamaan. Tapi pada kasus B, pada peristiwa akhir, terjadi 2 kegiatan yang selesai bersamaan. Itu perbedaannya ya. Untuk kasus yang kedua sama sih sebetulnya, hanya cara analisanya yang dibedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama, pada peristiwa awal melakukan 2 kegiatan secara bersamaan. Pada gambar yang kedua, pada peristiwa akhir terjadi 2 peristiwa yang selesai secara bersamaan. Ini namanya bercabang, minimal 2 kegiatan. Bisa lebih ya, intinya minimal 2, itu dikatakan dia bercabang atau paralel. Ya, kita lihat ya kasus yang ada di sini, ada berapa kegiatan? Ada 5. Predecessor, successor. A, B, C, D, E.
Perhatikan ya, predisesornya A tidak ada, B tidak ada. Berarti A dengan B merupakan kegiatan awal. A selesai, kerjakan C. A dengan B selesai, kerjakan kegiatan D. Dan B selesai, bisa mengerjakan kegiatan E. Lama kegiatan ya, lama kegiatan itu simbolnya L. 2, 3, 4. Coba penggambarannya bagaimana untuk network diagramnya. Kita lihat di sini ya, kegiatan A predisesornya tidak ada, kegiatan B predisesornya tidak ada. Berarti pada peristiwa awal itu terjadi dua kegiatan. Nah, itu berarti paralel A dengan B. Kemudian kegiatan C terjadi kalau A-nya udah selesai, artinya A-nya selesai dulu nih. Ini kan A ini kan berarti ini peristiwa awal, ini peristiwa akhir. Selesai dulu nih, baru terjadi kegiatan C. Gitu caranya ya. Kemudian kegiatan D terjadi kalau A dengan B selesai. Gimana caranya supaya A dengan B selesai, baru terjadi kegiatan D. Nah, itulah yang disebut tadi dummy. Dummy itu adalah bagaimana menghubungkan peristiwa dengan peristiwa tanpa membutuhkan sumber daya, yaitu ini. Itu anak panah putus-putus. Jadi ketemu dulu di satu peristiwa akhir bersama. Ini 0, jadi nggak membutuhkan sumber daya. A dengan B bersama selesai, baru terjadilah kegiatan yang namanya D. Gitu. Selanjutnya kegiatan E terjadi kalau B-nya selesai. Mana kegiatan B ini? Dia selesai, baru terjadi kegiatan E-nya bisa dikerjakan kalau B-nya udah selesai. Ini B selesai. Dan dalam kasus ini kita akan lihat dan kita analisa bersama-sama. Katakanlah ini ada sebuah proyek di mana proyek ini terdiri dari 5 kegiatan. Kenapa kita katakan 5? Karena dari A, B, C, D, E berarti 5. Kemudian ada predisesornya dan ada lama kegiatan. Ini adalah sebuah tabel. Dari tabel ini kita bisa membuat network diagramnya. Atau sebaliknya, dari network diagram kita juga bisa membuat tabel. Jadi bisa dari dua arah ya, seperti itu. Di situ ada tertera kegiatannya, ada A, B, C, D, E. Kemudian ada predecessor dan ada successor. A predecesornya tidak ada, B predecesornya tidak ada. Logikanya A dengan B itu dilakukan pada saat yang bersamaan, pada peristiwa awal bersamaan. Kegiatan C, predisesornya A, artinya A-nya selesai dulu, baru bisa lakukan kegiatan C. Kemudian D, predisesornya A dengan B. Dan E adalah predisesornya B. Berarti di sini A dengan B dilakukan pada peristiwa awal bersamaan. Begini. Jadi A predisesornya tidak ada, B predisesornya juga tidak ada. Berarti pada peristiwa awal bersama terjadi dua kegiatan dilakukan. Kemudian A selesai baru bisa melakukan kegiatan C. Jadi A-nya selesai dulu nih. Ini selesai di sini berarti. Karena A ini berarti ini peristiwa awal, ini peristiwa akhir. Baru kegiatan C terjadi. Lalu kegiatan A dengan B selesai, baru bisa terjadi kegiatan D. Gimana logikanya supaya A dengan B bisa ketemu? Nah, inilah yang disebut dengan dummy. Anak panah putus-putus. Ini 0, tidak membutuhkan sumber daya. Selesai di sini
A dengan B kan seakan-akan selesainya di sini. Ini A selesai di sini, B selesainya di sini. Baru terjadi kegiatan D. Kemudian kegiatan B, predecesornya artinya B-nya selesai baru terjadi kegiatan E. Ini B selesai baru terjadi kegiatan E. Selesai dan ini harus diakhiri ya, ditutup di satu peristiwa akhir bersama. Ini yang disebut dengan network diagram. Jadi sebuah jaringan kerja. Inilah visualisasi dari sebuah proyek begitu. Demikianlah materi hari ini. Jadi intinya bagaimana Anda bisa menggambar, mendesain sebuah proyek dengan bantuan yang disebut dengan network diagram. Untuk penggambarannya sendiri itu tidak mungkin, di awal-awal tidak bisa langsung jadi gitu ya, kan sama seperti arsitek, pasti ada yang harus dirubah sedikit-sedikit sampai nanti akhirnya Anda paham sendiri bagaimana penggambarannya. Jadi bisa dari tabel ke gambar atau dari gambar ke tabel. Kurang itu. Sekali lagi konsepnya dipahami dulu ya. Kalau kurang jelas pahami lagi konsep teorinya, nanti bandingkan dengan menggambar. Sering-seringlah Anda menggambarnya supaya nanti terbiasa gitu loh, antara predecessor, successor begitu. Intinya setiap kegiatan itu pasti ada peristiwa awal dan ada peristiwa akhir. Itu dulu intinya di situ. Intinya di sini. Nanti akhirnya dia berbentuk sebuah network diagram, jaringan. Jadi kita dengan melihat diagram ini kita akan tahu ada berapa kegiatan dalam proyek tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan waktu berapa lama begitu. Terima kasih untuk pertemuan siang hari ini. Selamat siang semuanya.